You can be special, but it doesn't mean you can be useful. Kalau teman saya Ustaz Muhammad Nora bilang, akidah orang yang menyatakan bahwasanya alam berada di dalam Allah itu namanya akidah donat. Donat. Itu kan bodoh tuh. Ya. Sama dengan ini pertanyaan orang, kalau memang Allah kuasa, bisa enggak Allah berkuasa untuk menjadikan dirinya dua? Itu masalah. Kalau Allah jadikan dirinya dua, berarti Allah enggak Tuhan itu. Ya. Ini konsep kesesatan agama-agama lain. Apa konsep kesesatan agama-agama lain? Menganggap bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bagi kita ada yang mustahil bagi Allah. Nih, yang 20 tuh. Allah mustahil tidak ada, mustahil mati, mustahil bisu, mustahil buta. Orang-orang dulu mungkin ketika mendengar besi bisa terapung, apa katanya? Ya, witchcraft dibilangnya. Kok sihir gue sih? Enak. Ya. Mungkinkah api menghadap ke bawah? Hah? Mungkinkah api menghadap ke bawah? Mungkin. Tukang las kan tuh cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma laula an hadana Allah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawina ta'alluma wa ta'lima naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata ala al khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau. Lanjutkan kajian kita. Pada pertemuan lalu kita sudah bahas tentang wahdaniyah, hakikat tauhid. Ya, hakikat tauhid. Kita yakin Allah itu ada. Bagaimana adanya Allah? Adanya Allah itu tanpa awal, tanpa akhir, tanpa keserupaan dengan makhluk, tanpa butuh kepada yang lain, tanpa terkait dengan yang lain, kemudian tanpa berbilang. Allah satu mutlak, satu tidak berbagi. Ya, tidak ada yang sama satupun dengan Allah. Allah lah satu-satunya yang berbuat. Ini juga penting ya. Satu-satunya yang berbuat. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Semua yang terjadi pada kita, itu semua Allah yang sudah atur, Allah yang sudah tentukan. Ya, makanya kita juga penting tegaskan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai kita gagap membedakan antara syariat dengan hakikat. Ini saya kasih contoh nih Pak ya. Mungkinkah Allah menentukan yang buruk untuk kita? Mungkinkah Allah menentukan sesuatu yang buruk untuk kita? Hah? Secara hakikat tidak mungkin. Semua yang Allah tentukan untuk kita pasti baik. Akan tetapi kan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan salah satu rukun iman apa? Qada dan qadar. Ya, khairiha wa syarriha. Iman kepada qadar, apakah itu yang baik ataupun yang buruk. Nabi sendiri yang bilang ada yang buruk. Nabi bilang itu dalam rangka apa? Dalam rangka sudut pandang kita sebagai makhluk. Bagi kita, menurut pengalaman kita, ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang buruk bagi kita. Tapi kalau bagi Allah, semuanya hakikat. Hakikat itu apa? Semua yang Allah tentukan itu pasti baik. Semua yang Allah tentukan itu pasti baik. Kemudian apalagi terkait tauhid, kita juga sudah sampaikan bahwasanya Allah itu satu mutlak, satu yang berbuat, maka semua perbuatan kita ini Allah yang atur. Ya.
api membakar. Secara zahir nampak oleh kita betul api yang membakar, akan tetapi secara hakikat Allah lah yang membuat kertas terbakar ketika tersentuh api. Ya, Allah lah yang membuat sesuatu terbakar saat tersentuh api. Allah lah yang membuat sesuatu terpotong saat tersentuh pisau. Allah lah yang membuat kita kenyang ketika perut kita terisi makanan. Allah semuanya. Ketika kita sakit, zahirnya kita katakan bakoklah tabi lo selimo. Kenapa sakit? Kenapa flu? Berangin-angin. Itu apa namanya itu? Itu namanya zahir. Tapi hakikatnya apa? Siapa yang memberikan sakit? Allah. Ya, itu hakikat yang kita pelajari tauhid tentu hakikat. Malam ini kita masuk pembahasan sifat-sifat ma'ani. Sifat-sifat ma'ani. Kita baca lanjutan nazam dari Sayyid Ahmad Al-Marzuqi rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhina fid dharain amin. Wa qa'imun ghani wa wahidun wahai. Qadir muridun alimun bikulli syai'. Allah Subhanahu wa ta'ala punya sifat-sifat ma'ani. Yang sebelumnya apa itu Ustaz? Sebelumnya namanya sifat salbiyah. Qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadits qiyamuhu bi nafsihi, itu namanya sifat wahdaniyah, itu namanya sifat-sifat salbiyah. Malam ini kita masuk sifat-sifat ma'ani. Apa itu sifat-sifat ma'ani? Sifat-sifat ma'ani adalah hakikat sifat atau makna sifat. Contoh, ketika kita sebut mendengar. Contoh, mendengar. Apakah sama mendengar itu dengan telinga? Apa? Mendengar itu sama dengan telinga? Tidak. Ada orang yang tidak punya telinga tapi bisa mendengar. Ada yang tidak punya telinga tapi bisa ada telinganya bisa mendengar. Ada orang punya telinga tapi sebaliknya. Makanya penting kita sampaikan, ya, Allah punya sifat mendengar. Mendengar itu apa? Makna. Tokoh. Ya. Sifat bagi Allah mendengar. Kuasa, kuat. Kuasa itu kan kuat. Ketika kita bahas kekuatan manusia, yang dibahas kuat saat kita membahas manusia, apanya yang kuat? Nah, tenaga kuat. Tapi ketika kita membahas Allah Maha Kuat, Allah Maha Kuasa, apa yang dimaksud Allah Maha Kuat? Makna. Hakikat makna kekuatan itu Allah punya. Hidup, ketika kita membahas kehidupan manusia bagaimana? Barangoknya aja. Ya, ada bernafas dia, ada berdetak jantung dia, itu hidup ketika kita membahas makhluk manusia. Tapi kalau kita membahas Allah, Maha hidup Allah itu apa? Makna hidup. Hakikat kehidupan itu Allah yang punya. Makanya ini salah satu sudut pandang kenapa sifat-sifat ini disebut dengan sifat-sifat ma'ani. Dan ini selain daripada sifat-sifat yang sebelumnya kita sebutkan, yang mesti dinafikan dari Allah, ini juga termasuk sifat-sifat Allah. Dan itu kita tetapkan ada pada Allah baik secara nakli maupun secara akli. Secara nakli, salah satu yang kita bawakan pada malam hari ini adalah kisah ketika para nabi berdialog dengan orang-orang kafir. Contohnya adalah di dalam surat nomor 13 ayat 16. Surat 13 surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd. Apa kalamnya? Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Qul afattakhadtum min dunihi awliya'a la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra. Qul hal yastawil a'ma wal basiru am hal tastawil dhulumatu wan nur. Ini contoh ayat yang menegaskan bahwa Allah yang punya semua. Orang-orang kafir dahulu menyembah patung, maka ditantang oleh Allah, apakah sama yang buta dengan yang maha melihat? Apakah sama yang buta dengan yang maha melihat? Nabi Ibrahim juga ketika berdialog dengan Namrud,
Nabi Ibrahim ketika berdialog dengan Namrud, kan itu juga yang disinggung oleh Nabi Ibrahim. Kalau memang mereka ini Tuhan kalian, nah cobalah tanya, in kanu yantiqun, kalau memang mereka mampu berkalam. Ini juga nih termasuk berkalam atau berfirman atau berkata-kata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, betul, memang Allah berfirman. Akan tetapi jangan sampai kita identikkan berkalam, berfirman, berkata-kata itu dengan organ bicara kita. Organ bicara manusia, kalau misalkan kita bahas dari sisi ilmu tajwid, kan ada halaq, ada lisan, ada syafatain, ada khayshum, ada jauf. Itu organ bicara manusia. Memang itu bagi manusia. Akan tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Bahkan di dunia pun kita sudah sampaikan, ada kalanya mendengar tidak pakai telinga, ada kalanya melihat tidak pakai mata, ada kalanya berkalam juga tidak pakai organ-organ pembicaraan yang kita tahu sekarang. Siapa yang bisa ngomong tapi tidak punya lidah? Ini lagi-lagi. Ini contoh. Jadi bedakan antara berkalam dengan berkalam Allah dengan berkalam makhluk. Berkalam berbeda dengan lidah, mendengar berbeda dengan telinga, melihat itu berbeda dengan mata. Melihat itu apa? Melihat itu ya melihat. Melihat itu ya melihat, bukan mata. Ini untuk menafikan. Nanti terbayang oleh Bapak, kalau Allah melihat berarti Allah punya mata, Ustaz. Itu nak melihat itu cara bawa berfikir. Pikir orang-orang tajsim. Kalau Allah berkalam berarti Allah punya alat-alat bicara, Ustaz, organ-organ bicara, punya pita suara dan segala macamnya. Itu pemikiran orang-orang tasbih. Orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, subhanallah. Tidak boleh kita seperti itu. Ya, ini sifat-sifat ma'ani. Apa saja sifat-sifat ma'ani? Rad, mu, hayat, sama, ini sifat-sifat ma'ani bagi Allah. Sifat-sifat ma'ani. Kita mulai dulu dari qudrat. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, dan kita sudah sampaikan bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini terbagi kepada 3 hal. Ada sesuatu yang pasti, ya, pasti. Ada sesuatu yang mungkin, ada sesuatu yang mustahil. Nah, kok setiap orang yang berakal sehat ini mengakui 3 ini Pak. Ada yang pasti, ada yang mungkin, ada yang mustahil. Apa yang pasti? Seorang anak pasti lebih muda dari bapaknya. Ini pasti. Mungkinkah anak lebih tua daripada bapaknya? Kalau mati lebih dahulu daripada bapaknya, mungkin tak? Mungkin. Kalau tampak lebih tua daripada bapaknya, mungkin tak? Tapi kalau ada sebelum ada bapaknya, berarti anak pasti lebih muda daripada, sebaliknya mustahil. Anak mustahil lebih tua daripada bapak, tidak mungkin. Ya. Ini pasti, ini mustahil. Jadi jangan dikira tidak ada yang mustahil di dunia. Banyak yang mustahil di dunia. Ya, ini secara akal saja dulu. Ini secara akal. Nah, sekarang yang agak luas nih, perkara mungkin. Ini hukum akal semua nih ya. Ini bukan hukum alam. Yang kita bahas sekarang adalah hukum akal, bukan hukum alam. Kalau hukum alam yang kita pikir, baca ronyo. Bagaimana caranya? Bagaimana prosesnya? Enggak, kita enggak bahas itu. Hukum alam, yang kita bahas hukum akal. Sekarang perkara mungkin misalkan Pak. Mungkinkah besi terapung? Mungkin enggak Pak besi terapung? Gimana caranya? Dikasih rongga udara di dalam. Itu contoh.
Ya, orang-orang dulu mungkin ketika mendengar besi bisa terapung, apa katanya? Ya, witchcraft dibilangnya. Kok sihir gue sih? Ya enggak. Ya. Mungkinkah api menghadap ke bawah? Hah? Mungkinkah api menghadap ke bawah? Mungkin. Ya. Tukang las kan tuh cerita. Api tukang las ke mana doanya? Ke bawah, ya enggak? Mungkin, itu namanya apa? Hukum akal. Sekarang coba Bapak bayangkan, mungkin enggak dibuat sungai dari susu? Bisa dibayangkan enggak sungai susu? Berarti mungkin. Yang terpikir oleh Bapak kan baca caronyo. Enggak usah pikirin caronyo. Tapi mungkin bisa dibuat enggak? Bisa dibuat. Ya, gunung emas bisa dibuat enggak? Ay, baca caronyo enggak usah pikirin baca caronyo. Pokoknya mungkin enggak? Mungkin, oke, mungkin ya. Mungkin enggak manusia terbang? Ah? Jangan pikirkan caranya ya. Pokoknya mungkin gitu. Ah, ini namanya apa nih? Mungkinkah manusia masuk ke dalam api tapi tidak terbakar? Mungkin. Nah, ini secara akal, secara hukum alam tidak usah dipikirkan. Karena secara hukum alam yang kita pikirkan baca ronyo. Enggak, kita nak pikir bagaimana caranya. Kita pikir apa? Mungkin atau tidak mungkin saja. Ya, mungkin atau tidak mungkin, itu saja yang kita pikirkan. Caranya jangan. Kalau kita pikir cara, tidak mungkin semuanya. Pandai Pak ambil radio. Ah, berarti mustahil bagi Bapak. Bagi Bapak. Tapi adanya radio itu mungkin enggak? Ah, lah. Ini 3 hukum. Sekarang kudrat Allah hanya berkaitan dengan yang pasti dan yang mungkin saja. Kalau mustahil, maka kudrat Allah tidak berkaitan dengan yang mustahil. Ya, kudrat Allah tidak berkaitan dengan sesuatu yang mustahil. Kenapa? Contoh nih, mungkinkah Allah buat anak lebih tua daripada bapaknya? Tidak, mustahil. Kenapa mustahil? Anak tidak mungkin disebut anak kecuali sebelumnya ada bapak. Tapi sekarang orang nanya seperti itu, dia mau menjebak kita nih. Dia mau menjebak kita, apa katanya? Ah, kan Tuhan kamu maha kuasa tuh. Mungkinkah Tuhan kamu membuat anak sebelum dia membuat bapaknya? Ah, itu apa? Bagaimana cara jawabnya? Utaang karena ya. Otak kamu kena. Kenapa? Karena anak tidak mungkin disebut anak kecuali sebelumnya ada. Lalu bagaimana kita mau nyebut ini anak kalau misalkan bapaknya aja belum ada? Nabi Adam itu anak siapa tuh? Bukan anak siapa-siapa. Ya, bukan anak siapa-siapa. Itu contoh. Ya, saya pernah didebat ya oleh seorang kawan. Kawan ini dia kampung Ustadz Mara ya, Sumatera Utara. Kan dia bilang seperti itu. Allah itu roh. Allah itu roh. Menjelma menjadi Yesus. Yesus itu adalah wujud fisik Allah. Ketika Yesus disalib, ruh Allah tetap ada, Roh Kudus. Ya, Roh. Saya tidak tahu itu entah Kristen Katolik, entah Protestan, wallahu alam. Pokoknya yang dia sampaikan seperti itu. Ya, pokoknya yang dia sampaikan seperti itu. Saya tanya seperti ini, bagaimana mungkin Allah yang tidak terbatas? Ya, bagaimana mungkin Allah yang tidak terbatas itu berwujud dalam sosok manusia yang berbatas, yang bisa dibunuh, yang berdarah dan segala macam. Saya bilang seperti itu. Apa jawabnya? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saya tanya seperti ini. Kalau tidak ada yang mustahil bagi Allah, Allah bisa mati enggak? Ya enggak? Kalau dia katakan apa? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Gimana cara kita bertanya? Kalau memang tidak ada yang mustahil bagi Allah, kira-kira Allah bisa mati enggak? Kalau memang tidak ada yang mustahil bagi Allah, Allah bisa kawin enggak? Kalau memang tidak ada yang mustahil bagi Allah, Allah bisa beranak pinak enggak? Tengangunya. Itu ya tengangunya. Karena logika dasarnya sudah bermasalah. Apa logika dasar yang bermasalah tadi? Bagi dia apa? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bagi kita ada yang mustahil bagi Allah. Apa yang mustahil bagi Allah? 20. Yang mustahil bagi Allah ada
Allah mustahil tidak ada. Allah mustahil ada berawal. Allah mustahil berakhir. Allah mustahil mirip dengan makhluk. Allah mustahil bergantung terikat pada makhluk. Allah mustahil lebih dari satu. Allah mustahil lemah. Allah mustahil terpaksa. Kan itu kita sebutkan semuanya di awal. Ya. Jadi ada yang mustahil bagi Allah? Ada. Dan ketika Allah tidak melakukan hal-hal mustahil ini, itu justru bukti bahwasanya Allah sempurna. Ketika Allah tidak melakukan yang mustahil, itu bukti bahwasanya Allah sempurna. Ini contoh, kalau kamu laki-laki, ada orang bilang, kalau memang kamu jantan dan kamu berani, saya tantang kamu operasi kelamin ke Thailand, ganti kelamin. Contoh, ada yang bertanya, bilang menantang seperti itu. Itu yang ngasih tantangan orang apa itu, Pak? Dia ngasih tantangan apa? Kalau memang kamu laki-laki, maka potonglah. Potonglah tanda kelaki-lakian kamu. Itu kan bodoh tuh. Ya. Sama dengan ini pertanyaan orang, kalau memang Allah kuasa, bisa enggak Allah berkuasa untuk menjadikan dirinya dua? Itu masalah. Kalau Allah jadikan dirinya dua, berarti Allah enggak Tuhan itu. Ya. Ini konsep kesesatan agama-agama lain. Apa konsep kesesatan agama-agama lain? Menganggap bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bagi kita ada yang mustahil bagi Allah. Nih, yang 20 tuh. Allah mustahil tidak ada, mustahil mati, mustahil bisu, mustahil buta. Ya, ini kadang-kadang orang Islam terbawa-bawa juga. Ada yang menyatakan nih orang Islam, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Betul, tidak ada mustahil bagi Allah, tapi mustahil hukum alam. Hukum alam, Pak. Hukum alam. Ini hukum akalnya. Hukum alam ini bagaimana? Ada juga yang pasti. Ada juga yang mungkin. Ada juga yang mustahil. Ini hukum alam nih. Kita kasih contoh, Pak. Sesuatu yang pasti secara hukum alam. Air pasti mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Itu pasti secara hukum alam. Ya, contoh lain, api pasti membakar. Itu versi hukum alam. Tapi versi hukum akal, api mungkin membakar. Ya Pak. Contoh, ini sama kasus nih. Api membakar. Kalau kita pakai standar hukum alam, maka betul. Api pasti membakar. Tapi kalau kita pakai hukum akal, api mungkin membakar, mungkin tidak. Tergantung siapa? Pencipta apinya. Tergantung pencipta apinya. Kita kasih contoh lagi. Hukum alam, air pasti mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Itu secara hukum akal, hukum alam. Tapi secara hukum logika, apakah pasti air selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah? Enggak. Boleh jadi air dari tempat rendah ke tempat. Ilmuwan itu berpikir dengan ini, bukan dengan ini. Ilmuwan berpikir dengan ini dulu. Bisa enggak kira-kira air dari tempat yang rendah mengalir ke tempat yang tinggi? Dia pikirkan bisa dulu. Secara logika mungkin. Tapi caranya kita enggak tahu. Baru dicari caranya. Pakai pompa. Pakai pompa. Ya. Kemudian apa lagi contoh? Manusia bisa terbang enggak? Orang berpikir dengan hukum alam enggak? Mungkin manusia bisa terbang. Kalaupun manusia punya sayap, massa tulangnya ini terlalu berat. Jangankan manusia, ayam saja yang punya sayap tidak bisa terbang. Kenapa? Karena tulangnya lebih padat daripada tulang burung. Contoh nih, ayam saja tidak bisa terbang. Itu kalau orang berpikir secara hukum alam. Tapi kalau berpikir secara hukum akal, bisa manusia terbang. Tugas kita cari caranya. Ya, tapi pesawat, tapi helikopter, dapat jetpack. Ya, kok main-main GTA gitu. Oke, jetpack, enak. Itu cari cara namanya. Ya, maka ketika kita menyatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah, itu mustahil ini. Mustahil secara hukum alam. Mustahil secara hukum alam. Manusia masuk ke dalam api tidak terbakar, mustahil. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Manusia kalau jantungnya dicopot pasti mati, mustahil hidup. Mustahil manusia hidup kalau jantungnya sudah dicopot secara hukum alam. Tapi kan tidak berkaitan dengan ini. Ya, secara hukum akal bisa saja manusia hidup tanpa jantung, dan itulah yang kemudian memancing para ilmuwan untuk memikirkan bagaimana caranya dari sesuatu yang mustahil ini menjadi tidak mustahil lagi. Ya, sesuatu yang mustahil secara alam belum tentu mustahil secara akal.
Sesuatu yang pasti secara hukum alam belum tentu pasti secara hukum akal. Ya Pak, hukum alam, contoh lain, hukum alam ya. Hukum alam. Setiap orang yang makan pasti kenyang. Ya. Tapi hukum akal belum tentu. Ya, orang yang makan bisa jadi kenyang, bisa jadi lita aja. Pernah, Ustaz? Enggak kenyang-kenyang udah 3 piring. Pernah kan kita. Saya ketika kelas 3 SMP dulu seperti itu. Ya, nah, udah makan-makan enggak kenyang-kenyang, jangan-jangan ada yang numpang nih, enggak. Ya, jadi ini perlu kita bedakan dulu. Ketika kita katakan tidak ada yang mustahil bagi Allah, nih. Mustahil secara hukum alam. Tapi secara hukum akal mustahil bagi Allah 20. Ada 20 hal yang mustahil bagi Allah. Kenapa Allah mustahil melakukan yang 20? Karena kalau misalkan 20 ini Allah lakukan berarti Allah tidak kuasa lagi. Kan itu pertanyaan. Allah Maha Kuasa enggak? Ya. Kalau Allah Maha Kuasa, kalau Allah memang bisa segalanya, bisakah Allah membuat dirinya lemah? Kan sama seperti pertanyaan tadi. Ya. Dia tanya apa? Kalau Allah memang Maha Kuasa, bisa enggak Allah buat sebuah batu yang sangat besar, yang sangat berat, yang Allah sendiri tidak bisa mengangkat? Berarti kan pertanyaannya seperti seolah-olah dia bilang, kalau Allah memang kuasa, bisakah Allah membuat dirinya lemah? Itu pertanyaan kontradiktif. Kalau kamu laki-laki dan kamu berani, bisakah kamu ganti kelamin kamu? Kan pertanyaan sama seperti itu. Kalau kamu laki-laki, bisakah kamu jadi perempuan? Kan konyol pertanyaan. Kalau Allah kuat, bisakah Allah lemah? Kan konyol pertanyaan. Kalau ada Allah itu memang Maha Kuasa, bisakah Allah membuat dirinya tidak ada? Itu pertanyaan konyol. Maka tidak semua pertanyaan itu kita jawab. Sama seperti kita kasih contoh kemarin pada Bapak ya. Kok spidol ini spidol ini laki-laki atau perempuan? Apa? Spidol ini laki-laki atau perempuan? Pak jawab saja, pertanyaan Ustadz pandi ya. Itu jawabnya. Ya, pertanyaan Ustadz itu yang pandi ya, enggak perlu dijawab. Ya, ada yang bilang alam ini berada di dalam Allah atau di luar Allah. Ada yang nanya seperti itu pada saya. Saya bilang, pertanyaan kamu goblok. Kenapa? Karena kalau misalkan kamu masih bahas di luar atau di dalam, berarti dia menganggap Allah itu fisik, Pak. Fisik. Kenapa kita bisa disebut sekarang berada di dalam masjid? Karena masjid ini punya fisik. Karena masjid ini punya fisik. Tapi kalau sesuatu yang bersifat tidak fisikal, jangankan Allah, kita sebut cinta sajalah. Cinta itu di mana letaknya, Pak? Di mana? Di mana, Deti? Hati ku nan mana? Nan di siko, nan di siko. Kan panjang pembahasan. Jantung berada di dada, oke, enggak masalah. Tapi cinta, benci di mana letak benci itu? Gimana cara keluar benci itu dari perasaan? Itu kan sesuatu yang tidak bersifat fisik. Itu namanya apa? Sesuatu yang abstrak, bukan fisik. Sesuatu yang fisik sebenarnya ya, kita pun menyebut cinta itu ada di dalam hati, itu kan bahasanya bahasa apa istilahnya? Hiperbola ya. Majas. Itu bukan bahasa hakikat. Itu pun majas. Ya, kita sebut gimana cara mengeluarkan ide? Gimana cara mengeluarkan ide, Pak? Enggak kan? Kenapa? Karena ide bukan sesuatu yang fisikal. Ide itu bukan fisik, perasaan itu bukan fisik. Itu contoh makhluk. Maka sebenarnya ide tidak bisa dikatakan di dalam, tidak bisa juga dikatakan di luar. Kenapa? Karena memang tidak bersifat demikian. Ini juga spidol. Ini spidol ini telanjang atau pakai baju nih? Tidak telanjang dan juga tidak pakai. Ya kan? Disebut telanjang, tidak telanjang dia. Disebut pakai baju, tidak pula dia pakai baju. Kenapa? Karena memang auratnya tidak ada. Karena memang auratnya tidak ada. Ya enggak? Ini kopi ini dia ngomong bahasa Inggris atau bahasa Minang nih, Pak? Nggak ada. Pertanyaan itu betul yang salah. Ya, kenapa? Karena kopi itu nak ngomong. Karena kopi itu tidak ngomong. Apa? Ayo minum sih. Kok agak-agak emosi ya ngaji. Ya ada orang nanya sama dia itu kan. Allah, alam kok di dalam Allah atau di luar Allah? Sangkuaan Allah kau raksasa aja.
Raksasa itu makhluk berfisik, ya, kasar. Bahasa Inggrisnya apa? Fisik tuh. Matter. Allah bukan materi. Allah bukan. Ini dia anggap Allah materi, Allah berfisik. Kalau berfisik berarti berbatas. Makanya dia berpikir, itu dua-duanya salah, Pak ya. Ada orang bilang alam itu di luar Allah, salah. Kenapa salah? Berarti dia membatasi Allah. Dia bayangkan ya, ini Allah. Ini Allah, ini alam. Kalau dia bayangkan seperti ini Allah, ini alam. Alam berada di luar Allah. Berarti dia menganggap antara alam dengan Allah ada batas. Ada batas. Sebaliknya, kalau ada yang bilang bahwasanya alam itu berada di dalam Allah, ini Allah, ini alam. Ya, bahasanya meliputi. Dia bilang alam itu berada di dalam Allah. Anggaplah dia ambil muhit, Allah meliputi. Tapi seolah-olah dia bilang Allah itu seperti undi-undi. Berarti dia bilang Allah itu seperti undi-undi. Undi-undi di dalamnya apa? Kok saka? Kan kacau tuh. Kalau teman saya Ustaz Muhammad Nora bilang akidah orang yang menyatakan bahwasanya alam berada di dalam Allah itu namanya akidah donat. Kan donat. Dia umpamakan Allah tuh bolong di tengah. Kan itu tuh berarti itu. Maka jawaban yang benar apa? Allah tidak di dalam, tidak pula di luar. Kenapa? Karena baik di dalam ataupun di luar itu bukan sifat pencipta, bukan sifat Allah. Di dalam ataupun di luar adalah sifat fisik. Sifat materi. Dan Allah bukan fisik. Allah bukan materi. Nah itu. Jadi tidak semua pertanyaan itu dijawab serius. Kok jawaban serius kok yo? Kalau jawaban tidak serius, yo gara-gara salah. Tidak. Otak. Ya. Sampai ke Jupiter, sampai ke galaksi, enak. Ya. Itu kacau tuh ya. Padahal tadi dia membandingkan fisik semua kan. Fisik bumi lebih kecil daripada fisik Mars. Fisik Mars lebih kecil daripada Jupiter. Jupiter ternyata lebih kecil daripada matahari. Kan seperti itu. Dibandingkan dengan Allah. Allah itu unlimited. Tidak berbatas. Dan Allah bukan apa tadi? Allah bukan fisik. Allah bukan materi. Allah bukan jauhar dan arad. Ya Pak. Iya Ustaz. Sifat jaiz. Yes. Yes. Tidak ganda. Tidak ganda. Ya, sebenarnya pengampun ataupun pengazab, dua-dua itu adalah sifat Allah. Sifat Allah dari sudut pandang kita. Sifat Allah dari sudut pandang kita. Allah kepada orang mukmin penyayang, kepada orang kafir pengazab. Yang Allahnya tetap satu enggak? Allahnya tetap satu. Ya, yang Allahnya tetap satu. Ya. Kita punya 2 anak. Yang kita sayangi berapa orang? 2 orang. Tapi kadang-kadang kita marah pada 1 orang. Ya enggak? Ini pendekatan saja ya, takribul faham saja. Ya, apakah berarti kita 2? Enggak, kita tetap 1. Tapi itu kan berkaitan dengan jaiz ya, sifat jaiz bagi Allah. Itu pertanyaan orang Mu'tazilah terus. Pertanyaan itu mesti dijawab ya. Dan pertanyaan itu mesti dijawab. Jangankan sifat-sifat yang kontradiktif. Sifat-sifat yang normal sajalah ini. Kalau Allah itu kalam, kan bagi orang Mu'tazilah Al-Qur'an itu makhluk. Ya, sifat-sifat ini semuanya makhluk. Allah itu ya Allah. Setelah Allah ada, kemudian Allah ciptakan sifat-sifat ini. Kalau bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, sifat-sifat ini tidak terpisahkan dari zat Allah. Eksistensi Allah itu ada beserta dengan eksistensi sifat-sifat ini. Tidak mungkin satu dari sifat-sifat ini dihilangkan dari Allah. Konsekuensi menyatakan bahwasanya sifat-sifat ini makhluk, seperti tadi, berarti sifat-sifat ini bisa hilang. Namanya makhluk. Itu masalah Mu'tazilah sebenarnya. Nah, sifat-sifat yang tadi kontradiksi, iyalah kontradiksi. Allah sombong,
tapi Allah juga Halim, Maha Penyantun. Allah Maha Pengazab, tapi Allah juga penyayang. Masalahnya, kalau Allah pengazab, kira-kira kesempurnaan Allah berkurang enggak, Pak? Enggak. Enak. Saya kasih contoh ya. Kalau bapak sayang pada anak bapak, apakah status bapak sebagai bapak bagi si anak itu bertambah tinggi? Sama aja, tetap bapaknya. Kalau bapak marah kepada anak bapak, apakah status bapak sebagai bapak si anak itu tercoret? Enggak. Mau kita sayang pada anak, ataupun kita marah pada anak, kita tetap, itu enggak bisa dinafikan. Mau Allah kasih kita kaya, ataupun kasih kita miskin, yang Allah tetap Tuhan kita. Ya. Mau apa kamu kan gitu ya bahasa Allah ya. Ya. Malam yarda. Siapa yang tidak rela dengan ketentuan Allah. Falyabghi rabban siwaya kata Allah di ujungnya enggak. Ya, mau apa kamu? Ya silakan tinggalkan bumiku. Silakan tinggal duniaku. Carilah Tuhan selain aku. Kama akan dicari. Itu sebenarnya ya, sifat-sifat jalal, sifat-sifat jamal bagi Allah kan bertentangan sebenarnya. Tapi baik penyayang ataupun pengazab, kedua-duanya tidak mencederai ini. Tapi kalau ini ya, lawan dari hayat apa? Maut, mati. Ya enggak? Allah sempurna hidup. Kalau Allah mati berarti Allah cacat. Tapi Allah penyantun, betul. Kalau Allah sombong, ya, kalau sombong memang Allah berhak untuk sombong. Ya. Makanya ada salah satu doa Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti itu luar biasa. Ya Allah, kami meminta kepadamu bertawassul dengan ibadah yang tidak engkau butuhkan. Itu kata sebuti. Ya. Kami minta kepada engkau dengan wasilah amal yang engkau tidak butuh sebenarnya dari kami. Ya, ampunilah dosa-dosa kami yang tidak memberikan mudarat bagi engkau. Gitu. Ya enggak? Allah butuh enggak dengan ibadah kita, Pak? Nah, kalau kita berdosa, Allah rugi enggak? Enggak juga. Itu cara sebuti berdoa, ya enggak? Ya Allah, kami minta kepada engkau, dengan apa kami minta? Dengan wasilah amal yang engkau enggak butuh terhadap amal. Apa yang kami minta? Engkau ampuni dosa-dosa kami, yang mana dosa kami itu tidak memberikan mudarat pada engkau. Itu contoh ya, gubahan-gubahan doa boleh ya. Oke, jadi ini ya. Hukum akal, hukum alam. Kudrat berkaitan dengan apa tadi? Yang pasti dan mungkin. Yang pasti dan mungkin. Ya, kalau sesuatu yang mustahil nih. Ya, mau dikatakan Allah kuasa, ya Allah kuasa, tapi Allah tidak akan kuasa untuk membuat zatnya mati. Allah tidak akan kuasa membuat dirinya jadi dua. Kenapa? Kalau jadi dua berarti tidak kuasa lagi. Nah, itu namanya apa? Pertanyaan kontradiktif. Makanya kita mesti punya logika sehat. Kalau tidak punya logika sehat, ya semuanya mungkin aja bagi Allah. Kan kena prank jadinya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, Ustaz. Berarti Allah bisa babini itu. Ayo ngangolnya. Ya, hati-hati itu. Ini yang pertama. Iradat Allah juga berkaitan dengan yang pasti dan yang mungkin. Allah tidak akan ingin melakukan sesuatu yang mustahil. Allah punya iradat. Allah ingin membuat orang jadi kaya, ingin membuat orang jadi miskin, ingin membuat orang mati beriman, ingin membuat orang mati kafir. Itu semua adalah hak Allah. Dan tidak ada yang bisa maksa-maksa Allah. Ya Allah, kalau memang engkau Tuhan, turunkan hujan sekarang juga. Itu kurang ajar. Ada yang menguji-nguji Allah seperti itu. Ada saya lihat video YouTube. Alun le Pak. Alun le Pak. Alun le. Sebentar. Minum kopi. Nanti kita bahas tuh. Itu namanya al-khawariqu lil adah. Al-khawariqu lil adah. Perkara-perkara yang melawan hukum alam atau merobek hukum alam. Mukjizat, karamah, sihir, irhas, istidraj, maunah. Ya, itu ada semua nanti. Tentu istimewa, tapi tidak semuanya istimewa ya Pak ya. Contohnya Bapak bisa ngomong dengan orang Amerika sekarang.
Ya logikanya tidak mungkin. Logikanya tidak mungkin orang pakai bambu bisa melawan Maryam kan? Logikanya tidak mungkin. Tapi mungkin kan? Ya, tapi itu bukan mungkin mustahil akal, bukan mustahil akal ya. Secara adat tidak mungkin. Bapaknya miskin, ibunya miskin, lingkungannya miskin, dia bisa jadi orang kaya enggak? Bisa jadi orang kaya enggak? Ini contoh. Secara akal bisa dia jadi kaya, tapi secara kebiasaan nah, mustahil. Enggak mau tujuan dia, itu coba enggak. Enak, kamu cita-cita jadi presiden. Waang jadi presiden aja, mustahil. Itu tuh bukan mustahil akal ya, tapi mustahil kebiasaan. Secara hukum alam mustahil. Makanya ini penting dibedakan ya, api membakar secara hukum alam itu pasti. Tapi secara hukum akal bisa membakar, bisa tidak. Kenapa? Karena hakikat yang membakar bukan api. Tapi Allah. Ya. Sadonya apa manggu-anggu itu kehendak Allah itu. Ya, semuanya kehendak Allah. Bisa istimewa buruk, bisa istimewa baik ya. Istimewa itu jangan dianggap baik ya. Mentang-mentang Anda istimewa bukan berarti Anda baik ya. Ya. Ini contoh ya, saya buat gambar ya. Ini sendok. Bayang sendok Pak ya. Ada sendok istimewa. Gimana bentuknya? Pakai rantai. Antara kepala sendok dengan batang sendok pakai rantai. Ini sendok istimewa enggak? Istimewa. Bisa dipakai enggak? Tak bayang enggak stresnya makan pakai sendok apa? Tak bayang enggak stresnya Pak makannya sendok berantai? Ya. Mungkin apa kata dalam bahasa Inggris, you can be special but it doesn't mean you can be useful. Kamu boleh jadi spesial tapi belum tentu kamu berguna. Ada kapak, enak nih kapak. Tidak digaranti. Ada kapak pakai tali tapi penokok ya, untuk menghancurkan gedung, untuk menambah energi kinetik. Ya, tapi kita nak bahas itu ya. Ini kapak. Dari apa kapak nih? Ini besi, ini kayu. Ya, ini kayu. Ulir kayu, buat saya ulir mari kayu nih. Ada sekarang kapak terbalik. Ini besi. Ininya yang kayu. Ya, ininya yang kayu. Tapi yang depak stresnya orang kaparak, karimbo, mana bang kayu jo kapak bentuk ko. Kok kapak spesial nak ko Pak? Kapak spesial ya. Baguno nak? Ada orang spesial akan tetapi belum tentu itu kemuliaan. Contohnya Musailamah Al-Kadzab. Ada orang kapalonya tukak hilang abu seketik, dikaca oleh Nabi kemudian tumbuh rambut. Dipegang oleh Nabi kemudian tumbuh rambutnya. Ketika orang itu sudah tua, semua rambutnya beruban kecuali yang diusap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musailamah Al-Kadzab ditantang pula oleh orang. Kamu kan ngaku Nabi ini, Al-Kadzab, Musailamah. Kamu ngaku Nabi. Nabi Muhammad itu kemarin diceritakanlah. Rambut orang tukar, rambut orang colak bisa tumbuh balik. Ya, coba, kok ada orang colak sulah. Ada orang sulah kok. Tolong kaca lo kepalanya. Dibawalah nih orang sulah nih ke Musailamah Al-Kadzab, dikacanya kepalanya. Sudah dikaca kepala orang tadi, abu sampiang larak jadi. Ya, abu sampiang larak jadi. Itu spesial nak tuh Pak? Spesial, hebat tuh berarti. Coba Pak kaca kepala abid bisa larak enggak buatnya? Enggak larak ya buat kepala abid. Tapi Musailamah Al-Kadzab memegang kepala orang bisa larak abuaknya, tapi itu spesialnya spesial ini nih. Spesial ini nih. Ada spesialnya spesial hebat. Ya, Nabi Ibrahim masuk api tidak terbakar, Nabi Muhammad bisa membelah bulan. Itu spesial mantap. Itu namanya apa tuh? Ihanah tadi. Ada ihanah. Ada lagi istidraj. Ada lagi namanya mauna. Ada lagi sihir. Nabi Musa mengubah tongkat jadi ular. Tukang sihir Firaun juga mengubah tongkat jadi, kan secara zahir sama tuh Pak. Sama-sama mengubah tongkat jadi ular. Tapi hakikatnya sama enggak? Yang satu apa namanya? Mukjizat.
yang satu lagi sihir. Ya, jadi jangan dianggap sama aja setiap yang spesial itu berarti hebat. Oh, belum tentu. Belum tentu ya. Bukan boleh anggap rasis pula kayak. Boleh anggap rasis pula. Ada kawan saya kuliah ambil jurusan apa? Pendidikan anak berkebutuhan khusus. Pendidikan anak berkebutuhan. Saya tanya, "Iko nanti maja orang-orang cacat ya?" "Bangi. Enggak mode itu do bro. Kita mengajar anak-anak spesial." Ya, kita mengajar anak-anak spesial. Enggak boleh nyebut. Ya, dalam bahasa Arab juga dikenal cara-cara seperti itu. Ketika kita menemukan misalkan di dalam kitab wa kana basiran. Ya, fi syaikhukhatihi. Adalah seorang alim ini dia basiran ketika dia sudah tua. Itu aneh itu kan. Kok bisa dia melihat ketika tua? Berarti basiran itu kan arti aslinya bisa melihat. Tapi itu cara kiasan orang Arab menyebut tunanetra. Ya. Apa bahasa kitanya tuh? Ameliorasi. Penghalusan bahasa. Bahasa yang tadinya kasar diperhalus. Dulu orang hamil disebutnya apa? Bunting. Bunting. Sekarang jadi hamil. Kalau melahirkan apa? Bersalin sekarang ya enggak? Kalau di Malaysia rumah sakit bersalin. Itu uruf saja, uruf saja. Itu hanya secara uruf. Kan tapi kita ingin tegaskan lagi-lagi ya, harus paham kita mana yang wajib, mustahil, jaiz atau pasti. Wajib itu secara ilmu akli pasti, mustahil dan mungkin. Dan ada perbedaan antara landasan akal dan landasan hukum alam. Sesuatu yang pasti secara hukum alam belum tentu pasti secara hukum akal. Kita kasih contoh tadi apa? Bagi orang yang memperhatikan alam, api pasti menghadap ke atas. Bagi orang yang akalnya kuat, dia bilang tidak. Api bisa ke samping, bisa ke bawah, bisa ke timur, bisa ke barat. Dan orang-orang yang akalnya kuat inilah yang kemudian menciptakan alat bagi tukang las. Sehingga api bisa masuk ke segala arah. Itu contoh ya. Itu contoh. Bagi orang-orang yang hanya sekedar memandang alam, baginya ayam itu baru bisa besar ketika berusia 6 bulan contoh. Baru bisa pas kadang. Tapi bagi orang-orang yang akalnya kuat, dia bilang ayam ini bisa dibuat lebih cepat. Ya nak? Bagi orang-orang cuma memandang alam, apa katanya, semangka itu pasti selalu ada incat-incatnya. Ya, biji, ya nak? Ya, kadang-kadang separuh-separuh basuh. Pak. Semangka pasti ada biji. Tapi bagi orang yang berpikir, dia bilang, semangka ini bisa nih dibuat tak berbiji ini. Kita cuma mesti cari tahu caranya gimana. Tapi secara logika bisa terbayang tak semangka tidak ada bijinya? Bisa dibayangkan. Kalau sesuatu bisa dibayangkan, berarti bisa diwujudkan. Tinggal kita cari apanya tadi? Caranya. Ada sekarang semangka tidak ada biji? Ada semangka tidak ada biji. Kapan adanya? Kapan ada semangka? Kalau tidak salah abad 19 ya. 1800-an. 1800-an. Itu sihir halal. Itu sihir halal tuh ya Pak ya. Sihir sains. Nah, disitulah dulu insyaAllah nanti kita bahas sifat-sifat ma'ani yang lain. Selanjutnya mudah-mudahan bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibunya sudah tidak ada. Terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan, mudah-mudahan selama duduk di sini Allah bakar dosa-dosa kita. Allah tambahkan tabungan amal kita, Allah sayangi orang tua dan guru-guru kita. Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama dengan orang-orang soleh, para syuhada, para nabi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.